Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Pak, mungkin Tanaya bisa membantu atau memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mic-nya belum. Masih mute, Pak. Masih mute mic-nya. Silahkan Mari Tanaya teman-teman kita untuk berdoa. ya. Baik, Ibu. Mari kita teman-teman mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Nurmiati hadir? Hadir, Bu. Bahriansah? Hadir, Bu. Daniel? Hadir. Rizka? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Bu. Oh, ada yang tidak hadir ya? Fajar yang tidak hadir ya. Ubayin ya. Semoga teman-teman yang tidak hadir pada malam ini atau pada kesempatan yang lain bisa mengikuti pembelajaran di kelas ya. Amin. Amin. Ibu perhatikan ini Tanaya rambutnya masih panjang ya. Tolong dirapikan ya. Pakai kopiahnya kalau di dalam kelas. Kita kan anak madrasah. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang materi pada hari ini tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu akan green screen dulu, share screen. Sudah ada di layar ya tampil? Sudah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak harus mengetahui misi dan strategi Nabi Muhammad ketika melaksanakan dakwah di Mekah. Tapi sebelum itu Ibu pengen ngecek nih tentang materi yang kita bahas minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Rizka? Lupa, Bu. Nggak belajar ya tadi malam ya? Iya, Bu. Nurmiati? Membahas tentang apa kita materinya? Pra-Islam. Tentang pra-Islam, Kondisi benar masyarakat Arab. ya. Alhamdulillah ternyata ada yang masih ingat. Tanaya? Oke, alhamdulillah ya. Walaupun ada yang masih ingat, ada yang lupa ya, tidak apa-apa ya. Materi minggu lalu kenapa Ibu bahas karena itu ada kaitannya tentang pembahasan kita hari ini ya, ini tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita yakni tentang menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama ini tentang kegiatan atau masyarakat Mekah pra-Islam yang sedang menyembah berhala. Kemudian ini ada gambar orang sholat. Kemudian ini ada lambang-lambang untuk menghindari minuman keras, judi, tidak bertengkar. Terus ada orang yang di dalam sangkar, ya. Ini menandakan bahwa ada keterhukuman atau ketidakbebasan dari orang-orang atau masyarakat Mekah pra-Islam karena adanya perbudakan. Oke. Nah, sebelum Ibu bahas gitu masuk ke dalam materi, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik ya. Ada yang tahu enggak kenapa kita harus belajar tentang materi, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah? Ada yang tahu enggak? Ya, coba Bu Rizka. Rizka coba
Kenapa kita harus belajar tentang misi dakwah dan strategi dakwah Rasulullah? Agar kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu berdakwah untuk menyiarkan agama Islam agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan berakidah Islam. Itu, Bu. Alhamdulillah. Aplaus untuk Rizka ya. Mungkin ada yang lain? Saya, Bu. Siapa? Ayo Daniel. Apa? Karena kita orang Islam, Bu. Ya. Alhamdulillah ya, karena kita orang Islam. Jadi harus tahu ya misi dan strategi dakwah saat Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya pada saat pra-Islam di masyarakat Mekah. Ya, itu salah satu atau beberapa hal kenapa kita harus belajar tentang materi, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Oke, untuk selanjutnya karena kita sudah membahas tentang pelajaran kenapa kita harus belajar materi, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Untuk masuk ke inti, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu akan diketuai oleh Rizka, kedua oleh Ananda Daniel ya. Siap, Bu. Jadi tugasnya itu Ibu akan share LKPD-nya. Nah, ini nanti tugas yang akan kalian bahas dengan teman-teman kelompok kalian ya. Nah, cermati gambar-gambar ini, kemudian kalian diskusikan ya, apakah misi, substansi dan strategi dakwah itu relevan atau ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya untuk mengaplikasikan jika hal ini terjadi. Nah, sesuai dengan substansi atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya, nah, ayo coba didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan dari gambar ini? Atau bisa kalian buka lagi materi tentang substansi dan strategi dakwah, buka lagi buku kelas 10-nya yang membahas tentang itu, dan media pembelajaran yang sudah Ibu share di grupnya ya, PPT-nya Ibu, silahkan dibaca ulang ya, apa misi dakwah Nabi, bagaimana strateginya. Nah, kemudian kalian lihat, cermati gambar ini. Jika hal ini terjadi di kehidupan kalian, nah bagaimana caranya? Agar misi dan substansi dakwah atau strategi dakwah itu sesuai dan relevan, atau dalam keluarga atau di tengah masyarakat, apa yang harus kalian lakukan. Nanti setelah kalian komunikasi, nah buatkan laporannya dalam bentuk peta konsep dan dijelaskan ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, siapa yang mau presentasi nih? Coba Rizka ya. Rizka dari perwakilan kelompok pertama. Apa yang dicermati dari gambar ini? Kurang jelas, Bu, gambarnya. Oh, kurang jelas. Oh, yang pertama ini gambar orang lagi minum minuman keras. Yang kedua ini orang lagi bermain judi. Nah, kan ini sesuai dengan kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, coba gimana caranya strategi yang dilakukan oleh Nabi bisa enggak relevan dengan kehidupan sekarang? Strategi dakwah Nabi dengan kehidupan sekarang sangat relevan, Bu. Kehidupan masa lalu pada masa Nabi dengan masa sekarang itu sama. Hanya saja media perantara, media pelaksanaan kehidupan itu yang berbeda. Kalau dulu mungkin araknya dari terbuat dari rempah-rempah pohon gitu. Kalau sekarang kan araknya dari fermentasi yang lebih canggih. Nah, kalau dulu judinya hanya mungkin menyambung burung atau apa gitu kan. Sekarang bisa dari internet segala macam. Itu kan yang membedakan. Nah, kita bisa menggunakan dakwah Nabi misalkan dengan tadi menasihati teman-teman atau orang yang kita kenal yang melakukan melakukan kesalahan tadi, atau kita bisa mungkin hari ini kan media dakwah tuh lebih bervariasi, Bu. Misal dari grup WA, kita bisa nge-share tema-tema dakwah sehingga teman-teman yang sudah masuk ke dunia judi kah, apa minuman keras kah, setidak-tidaknya bisa sadar. Dan Rasul juga melakukan hal itu, mendatangi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang ma'ruf gitu. Kita pun bisa melakukan hal itu karena kehidupannya masih sangat relevan dengan hari ini. Mungkin itu, Bu.
Oh iya, bagus sekali ya Rizka. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Rizka. Kita kasih aplaus ya. Ya, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ananda Rizka, memang substansi dan strategi dakwah itu sangat relevan dengan kehidupan pada masa sekarang. Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok Daniel mungkin mau menambahkan bagaimana strateginya selain menggunakan media sosial, WA group dan lain sebagainya. Ananda Daniel? Ya dong, pakai medianya. Iya, Bu. Ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Tadi sudah jelas apa yang dikatakan oleh teman saya. Oh ya, hampir Jadi sama ya. media-media untuk belajar banyak, Bu. Ya, sama, Bu. Ya, alhamdulillah. Tapi agar lebih ini nanti diperjelas lagi, dibahas lagi media atau cara-cara pendekatan yang bisa digunakan agar pada masa sekarang itu dakwahnya itu lebih efektif selain menggunakan media sosial, mungkin dengan pendekatan personal, ya itu biasanya untuk keluarga. Tapi kalau dalam ruang lingkup yang lebih banyak bisa lewat media sosial atau bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Nah, mungkin ada yang mau menyimpulkan hasil disimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Alhamdulillah. Ya, Ibu rasa semua sudah paham ya tentang misi dakwah dan strategi dakwah Rasulullah, bahwa misi dan strategi dakwah itu masih relevan dengan kehidupan sekarang. Adapun strategi bisa menggunakan dengan sembunyi, terbuka, ya, tapi menggunakan pendekatan atau cara-cara yang berbeda. Alhamdulillah ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu rasa kalian sudah memahami ya bagaimana relevansi materi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Oleh karena itu sebelum Ibu tutup, Ibu akan informasikan tentang kegiatan kita minggu depan. Kita akan melakukan tes sumatif tentang materi, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, dan akan kita lanjutkan membahas materi tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama berada di Mekah. Ya nak ya, makanya agar nilainya bagus harus belajar ya nak ya. Iya, Bu. Siap ya, minggu depan kita belajar ya, dan Siap, Bu. bahas Siap, langsung Bu. materi tentang peristiwa-peristiwa dakwah Nabi selama di Mekah. Sebelum kalian harus tetap semangat ya, walaupun pembelajaran sejarah itu banyak yang kurang berminat, tapi Ibu akan selalu mengingatkan kalian harus belajar sejarah karena sejarah tidak akan terulang kembali, tapi pastinya sejarah akan berulang kembali. Nah, ketika berulang kembali, kalian harus belajar dari pengalaman yang telah lalu. Oke? Semangat. Semangat, Bu. Baik, pada pertemuan ini Ibu cukupkan sampai sini dan Ibu tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Prof. Oke, terima kasih Mbak Mariani. Adakah teman-teman yang mau ngasih masukan untuk punya Bu Mbak Mariani? Silakan. Fajar, silakan dikasih masukan Fajar. Ya Prof, mohon maaf Prof, saya agak delay tadi Prof, jadi masuknya terlambat. Halo Mbak Nurmiati, silakan dikasih masukan Mbak Nurmiati. Enggak kedengaran ya. Halo Mbak Nurmiati. Masuk. Oh iya. Ya. SKI itu metode pembelajarannya selain diskusi ada enggak?
untuk SKI itu? Kok dari tadi semuanya diskusi misalnya? Ada, Bu. Banyak Drama ini. gitu. Tapi kan kondisinya yang diminta kan pertama kan PBL soalnya. Ya, artinya PBL itu harus diskusi gitu ya? Ya, Harus Bu. diskusi ya. 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 Iya. Mungkin Kalau kalau memang harus diskusi, mungkin cara menampilkan bisa pakai galeri ya, bisa pakai yang lain agar siswa juga bisa bergerak misalnya. Setiap galeri baru nanti dijaga oleh para anggota yang diskusi gitu ya, lalu siswa mungkin diajak keliling sambil menanyakan apa yang disampaikan di galeri dalam kelompok-kelompok tersebut, itu juga bisa, Pak. Gitu ya, tidak harus presentasi, diskusi. Nah, dan yang perlu diperhatikan, diskusi itu bagaimana merefleksikan tadi sejarah pada masa lalu dengan kondisi kekinian. Itu loh yang belum begitu kelihatan gitu ya. Kita hanya membicarakan sejarah masa lalu tentang Islam di Madinah, Islam di Makkah, lalu strategi lah. Kalau dibawa kekinian itu seperti apa toh? Ini yang harusnya mencoba diterapkan menurut saya, sehingga berbicara sejarah itu selalu dinamis gitu loh, bukan statis berbicara sejarah itu. Menurut saya kok begitu. Ini yang mohon teman-teman bisa diperhatikan ya, karena ini adalah pada K2 ya, teman-teman yang luar biasa di K2 ini, sehingga harapannya bisa mampu melihat sejarah itu dalam bentuk direfleksikan pada bentuk kekiniannya itu seperti apa. Begitu. Itu menurut saya. Monggo Pak Anang kalau masih ada yang mau disampaikan. Sebenarnya cukup sedikit sebelum ke Bu Desi. Ini mungkin untuk semua saja, seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa memang diskusi semua ya. Iya, Diskusi Pak. semua. Barangkali perlu ada variasi, ya betul. Mungkin tentang kolaboratifnya sudah dapat tuh kalau diskusikan. Kemudian misalnya komunikatifnya juga ada. Tapi yang kadang dari 4C yang kurang muncul itu di kreatifnya. Di kreatifnya. Jadi misalnya PBL ya. PBL kan problem based learning. Jadi bagaimana sih siswa itu kreatifnya di mana? Kreatifnya kan di problem solvingnya ini seperti apa? Nah, barangkali yang perlu dikonkretkan itu di wilayah sananya, sehingga pembelajaran akan lebih menarik ya. Orientasinya juga berpusat pada siswa nantinya. Dan ketika siswa itu dipotensikan kreativitasnya, mereka akan lebih aktif ya. Apalagi ini terbantu dengan siswa-siswa yang cerdas semua, aktif-aktif semua. Itu barangkali Prof ya.